إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pilar keyakinan dari seorang mukmin adalah beriman kepada hari akhirat. Maka seseorang belum dikatakan sebagai orang yang beriman sebelum dia beriman kepada hari akhir. Sebuah persoalan keyakinan yang teramat penting dan menjadi salah satu fokus dakwahnya para nabi dan para rasul dalam sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Tidak ada satupun seorang nabi atau rasul yang diutus melainkan mereka memperingatkan umatnya untuk senantiasa beriman kepada hari akhir, beriman dan meyakini bahwasanya setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat yang abadi. Berbicara tentang hari akhir, erat kaitannya kita berbicara tentang persoalan hidup kita di dunia. Karena keselamatan kita di hari akhirat kelak tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Bicara tentang surga, neraka, hisab, sirat dan sebagainya yang terkait dengan fase-fase kehidupan akhirat, itu terkait sekali, erat sekali kaitannya dengan cara kita berinteraksi dalam kehidupan dunia ini. Oleh karenanya, beriman kepada hari akhir bukan semata-mata percaya saja, bukan semata-mata yakin di dalam hati saja, tapi keimanan kepada hari akhir harus dibuktikan dalam perilaku, harus memberikan efek dan pengaruh dalam perilaku kita sebagai orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Nabi SAW selalu mengaitkan antara perilaku-perilaku yang terpuji itu dengan iman kepada hari akhir. Nabi SAW sebagai contoh bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata dengan kata-kata yang baik atau diam. Berarti salah satu tanda orang itu benar imannya kepada hari akhir, dia selektif di dalam berbicara. Ucapannya itu betul-betul diperhatikan. Sesuatu yang bisa mendatangkan ridha Allah dia akan ucapkan. Sesuatu yang ada manfaat dan maslahah dia akan ucapkan. Sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang bahkan mengundang murka Allah, maka dia tinggalkan. Dan dia cukup berhati-hati dalam berbicara, dalam memberikan statement, komentar dan sebagainya. Karena semuanya itu terkait dengan hari akhir, terkait dengan nasib kita di akhirat kelak. Pada kesempatan yang lain Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah."
Kemudian ada lagi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hendaklah dia memuliakan tamunya, dan seterusnya dan seterusnya. Hampir semua sifat-sifat terpuji yang diajarkan oleh Islam kepada kita, itu selalu dikaitkan dengan hari akhir. Iman kepada hari akhir. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita mengevaluasi keimanan kita kepada hari akhir. Apakah keimanan itu masih pada tahap keyakinan saja? Ataukah keimanan itu sudah memberikan pengaruh yang positif di dalam cara kita berfikir, cara kita berbicara, dan cara kita bertindak? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan hari akhir ini tentu referensinya tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penuturan firman dari Allah Ta'ala dan penjelasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dari itu, maka tidak ada wewenang, tidak ada otoritas bagi seorang pun berbicara tentang hari akhir, karena ini persoalan gaib yang tidak bisa dinalarkan. Ini adalah persoalan wahyu, persoalan tauqifi, yang pengetahuannya itu hanya ada pada Allah, kemudian Allah mewahyukan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada manusia. Kalaupun ada sahabat Nabi yang bercerita tentang akhir tanpa menyebutkan nama Rasulullah, maka ketahuilah cerita sahabat itu dia peroleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ilmu hadis ada istilah hadis mauquf fi hukmil marfu'. Ucapannya ucapan sahabat, tapi kekuatannya itu seperti ucapan Nabi, karena yang dia bicarakan itu adalah perkara gaib. Sahabat tidak mungkin melakukan penalaran terhadap persoalan gaib, melainkan mereka mendapatkan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fase-fase akhirat itu adalah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar." Dalam salah satu fase kehidupan akhirat, orang-orang yang beriman itu terselamatkan dari api neraka. Ini fase ini setelah semua umat manusia melewati titian sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Orang-orang kafir, musyrik, munafik sudah berjatuhan. Jatuh dari atas sirat, meluncur ke bawah menuju neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Selamatlah orang-orang yang beriman, yang menurut ketetapan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala mereka terselamatkan dari neraka. Yakhlusul mu'minuna minan nar. Mereka selamat dari neraka. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Kemudian mereka dikumpulkan dan ditahan di suatu tempat yang bernama qantarah. Jadi sebelum mereka diizinkan masuk ke dalam surga, dikumpulkan dulu di sebuah tempat yang bernama qantarah, yang letaknya di antara surga dan neraka. Belum diizinkan masuk ke dalam surga, meskipun sudah melewati sirat. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa qantarah ini bukan sirat. Sirat itu dilewati oleh semua orang. Ada yang terjatuh dan ada yang selamat. Sementara qantarah ini adalah satu jembatan atau titian khusus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara surga dan neraka. Disitulah tempat dikumpulkan orang-orang yang beriman yang akan masuk ke dalam surga Allah. Jadi Imam Al-Qurtubi mentarjih, menguatkan pendapat ini. Apa yang terjadi di tempat itu? Fayuqassu li ba'dihim min ba'din mazalim kanat bainahum fid dunya. Berlangsunglah di situ proses qisas, balas membalas.
hutang-hutang kezaliman yang belum selesai di antara orang-orang yang beriman diselesaikan di tempat itu. Persoalan-persoalan yang pernah terjadi di antara seorang mukmin dengan saudaranya di dunia, disitulah diselesaikan. Ada hutang-hutang yang belum terlunaskan, di situ diselesaikan. Ada kehormatan saudara kita yang kita cidrai, di situ kita selesaikan. Ada persoalan harta benda yang belum terselesaikan antara sesama mukmin, di situ akan diselesaikan. Hatta idza huzzibu wa nuqu, sehingga apabila mereka telah dibersihkan di tempat itu, disucikan hati mereka. Persoalan-persoalan, kezaliman-kezaliman yang mungkin pernah terjadi sesama mukmin, sesama orang-orang yang beriman, sudah dibersihkan, sudah diselesaikan sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jiwa mereka disucikan, dibersihkan. Udzina lahum fi dukhulil jannah. Setelah itu diizinkan kepada mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa surga Allah itu tempat yang suci. Surga itu tidak boleh dimasuki kecuali oleh orang-orang yang suci. Orang-orang yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita ini yang suci. Kita ini kotor. Kita ini dipenuhi dengan noda. Allah yang membersihkan kita, yang mensucikan kita, jiwa kita. Setelah jiwa-jiwa itu suci, bersih, maka mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Supaya apa? Supaya tidak ada rasa iri, rasa marah, rasa benci di dalam surga. Karena salah satu prinsip kehidupan di dalam surga adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ikhtilafa bainahum wala tabaghut. Qalbuhum ulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Tidak ada perselisihan, persengketaan di dalam surga itu. Tidak ada saling marah, saling benci di dalam surga. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Hati mereka itu seperti satu hati. Hidup bersaudara, hidup dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Tidak ada cekcok, tidak ada pertengkaran di dalam surga. Karena perselisihan, pertengkaran itu merupakan salah satu hal yang dapat merenggut kebahagiaan kita. Segala sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, itu tidak akan ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibersihkan dulu di suatu tempat yang bernama Qantarah. Dan terjadi qisas di tempat itu. Supaya antara satu mukmin dengan mukmin yang lain saling mengikhlaskan. Karena ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga dengan level-level yang berbeda, derajat-derajat yang berbeda, setiap kita akan ikhlas. Kita ikhlas melihat saudara kita berada di tingkatan yang lebih tinggi dari kita. Kita ridha melihat saudara kita surganya lebih mewah, lebih tinggi dari kita. Kenapa? Karena sudah dibersihkan. Tidak ada lagi sangkut paut terkait dengan masalah-masalah kezaliman dan sebagainya. Jangan sampai ada penghuni surga nanti merasa kenapa surga dia lebih tinggi, sementara ada hutang dia yang belum dilunaskan. Maka diselesaikan semuanya di tempat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibersihkan hati mereka. Ini menunjukkan bahwa selama hidup di dunia antara orang beriman dengan orang beriman itu kadang-kadang terjadi percekcokan. Antara orang Islam dengan orang Islam itu kadang-kadang terjadi kesalahpahaman. Itu suatu hal yang lumrah. Kita manusia, kita ini adalah kumpulan manusia bukan malaikat, tentu ada kesalahpahaman dan sebagainya. Sehingga timbul rasa benci dan sebagainya. Namun karena kebaikan yang dimiliki oleh seorang mukmin melebihi dari keburukan yang ada padanya, maka Allah muliakan dia dengan surga. Dan sebelum diizinkan masuk ke dalam surga dibersihkan dulu. Bahkan di antara para ulama sendiri ada terjadi hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, dan jika Allah mengizinkan para ulama itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah dan dibersihkan hati mereka, mereka hidup di dalam surga dalam keadaan bersaudara. Kalau kita membaca tarajim, profil para ulama-ulama itu ada diceritakan. Imam Ahmad bin Hanbal pernah punya masalah dengan Haris Al-Muhasibi, dengan ulama sezaman dengannya. Imam As-Suyuti yang sangat terkenal itu ada masalah dengan Imam As-Sakhawi, ulama yang hidup pada zamannya. Imam Ibnu Hajar
yang notabene-nya bermazhab Syafi'i pernah punya masalah dengan Imam Al-Aini yang bermazhab Hanafi. Sama-sama mensyarah Sahih Bukhari. Dan di dalam syarahannya itu terjadi perdebatan yang panas antara kedua imam tersebut. Ulama-ulama besar. Terjadi percekcokan, terjadi bantah-membantah yang kadang-kadang sudah keluar dari adab-adab. Itu terjadi karena mereka manusia. Namun kelebihan-kelebihan jasa-jasa mereka kepada agama Allah terlalu besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Termasuk sahabat-sahabat Rasulullah yang terlibat di dalam perang saudara antara Ali, Muawiyah, Aisyah, Talha, Zubair dan sebagainya. Allah memuliakan mereka semua. Hal-hal yang terjadi di dunia seperti itu nanti dibersihkan. Allah yang menyelesaikannya. Yang jelas kebaikan mereka tidak akan habis. Terlalu banyak kebaikan mereka di sisi Allah. Allah maafkan kesalahan-kesalahan itu. Kemudian semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu meributkan itu. Allah sudah mengaturnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir hadisnya, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, demi Allah, sesungguhnya salah seorang dari mereka yang masuk ke dalam surga itu lebih mengenal rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Siapa yang tidak mengenal rumahnya di dunia? Setiap kita mengenal rumah kita masing-masing di dunia. Setelah keluar dari rumah Allah ini, dari masjid ini, kita melangkahkan kaki menuju rumah sambil menghayal, sambil memikirkan yang lain, tiba-tiba kita sudah berada di depan rumah. Ada yang naik sepeda motor, melaju kencang menuju rumah, padahal kita tidak berpikir bahwa kita akan pulang ke rumah. Ternyata sepeda motornya sudah berada di depan garasi. Tanpa terasa, spontan begitu. Karena setiap kita sudah mengenal rumah kita. Maka kata Nabi SAW, seseorang itu akan mengenal rumahnya di surga pada saat dia diizinkan masuk ke dalam surga, dia sudah mengenal rumahnya melebihi dari dia mengenal rumahnya di dunia. Jadi kita di dalam surga itu bukan seperti tamu atau orang asing yang datang ke suatu tempat mencari-cari alamat, tidak. Kita sudah tahu itu rumah kita di mana. Kita lebih kenal dengan rumah kita di sana daripada rumah kita di dunia. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, senantiasa kita mengingat-ingat dan muhasabah bagaimana rumah kita di sana kelak. Sudahkah kita mempersiapkan rumah kita di surga? Sudahkah kita mempersiapkan rumah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Rumah kita di akhirat kelak. Jangan sampai kesibukan kita membangun rumah di dunia ini melalaikan kita dari memikirkan rumah kita, tempat kepulangan kita di akhirat kelak. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sepenggal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi renungan bagi kita semua sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang layak dengan izin dan rahmat Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya yang mulia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.